Shalom, nama Tuhan. Dari malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang menghadapi masa kesukaran atau krisis ekonomi. Kalau saudara kita melihat ada dunia sekarang itu tidak baik-baik saja. Sesuai dengan nubuat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3:1 bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa kesukaran. Saudara, banyak macam masa kesukaran, ada bencana, ada sakit penyakit, ada peperangan, dan ini adalah masa kesukaran ekonomi. Semua negara-negara dunia semuanya akan mengalami hal ini, mengalami kesukaran atau krisis ekonomi. Saat ini kalau saya catat ada negara-negara yang sudah mengalami krisis kesukaran ekonomi seperti Sri Lanka, Venezuela, juga negara-negara Afrika, mereka yang mengalami masih ada konflik. Mereka juga mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu artinya perekonomian turun drastis, mata uang juga turun drastis. Sehingga kalau kita melihat di Venezuela itu meskipun punya uang banyak, itu harga-harga barang itu juga mahal sekali. Jadi seperti tidak ada artinya uang ini di negara Venezuela. Dan menyusul negara-negara yang lain seperti di Argentina, negara-negara lain juga mereka berjuang supaya negaranya tidak sampai mengalami krisis ekonomi atau kesukaran ekonomi. Saudara, apa yang menyebabkan terjadi krisis ekonomi? Kita melihat peperangan yang tidak ada henti-hentinya. Saudara, mulai dari Rusia, Ukraina, itu sudah 2 tahun lebih masih berperang. Kemudian Israel dengan Palestina yang masih berperang juga dengan Lebanon. Kemudian yang terakhir ini Amerika dengan Israel berperang dengan Iran. Sekarang ini masih gencatan senjata, tapi berunding tidak ada titik temu, saudara. Kita berdoa supaya peperangan ini bisa berhenti, saudara. Tapi ini memang buat dari firman Tuhan, banyak kesukaran. Kalau terjadi peperangan itu terjadinya di Timur Tengah, di situ memang tepatnya perdagangan minyak. Jadi akhirnya minyak dunia terpengaruh, jadi naik juga. Kalau minyak dunia naik, BBM juga naik. Saya catat di sini ada 85 negara itu sudah menaikkan harga BBM-nya. Seperti di Amerika itu dinaikkan sampai 35%. Kemudian Malaysia, Pakistan itu sampai 50% lebih. Myanmar juga, Thailand 50% lebih. Bayangkan. Kita bersyukur kalau negara kita masih yang subsidi masih belum dinaikkan, tapi kalau subsidi juga naik, Pertamina Dek dari belasan ribu sampai hampir 30.000, 2 kali lipat. Itu bingung mereka yang nelayan-nelayan yang pakai kapal, kan pakai solar, itu berlayar itu tidak boleh subsidi, jadi mahal sekali. Jadi jarang mereka yang mau berlayar, rugi ongkosnya. Saudara, kita melihat hal ini menyebabkan inflasi terjadi. Inflasi itu harga-harga naik, saudara. Terus daya beli menurun. Saudara, kita melihat juga karena perang, minyak naik, dolarnya juga naik, rupiahnya melemah. Sekarang dolar sampai hampir 18.000, 17.850. Ini saudara. Kalau naik BBM sudah pasti barang-barang juga naik, saudara. Kalau tidak tahu yang lalu saya pergi ke depot itu, saudara, 2 depot itu sudah diganti harganya semua, sudah naik. Terus
waktu mau buat bakcang kan beli ketan, saudara ya. Ketannya itu yang lalu itu cuma sekitar 13-14 ribu ya. Sekarang 24 ribu, saudara ya. Oh, naiknya begitu. 26 ribu ya, 26 ribu, saudara. Naiknya 2 kali lipat, saudara. Wah, luar biasa ya. Kalau beras juga naik juga, saudara ya. Saudara, kita melihat mereka yang mengusaha tempe, saudara, tempe-nya itu kan impor, kedelainya, bahannya kan impor, saudara. Jadi naik juga, bingung sampai mereka ini, tempe-nya mau dijual mahal nggak laku, tapi bahannya naik, akhirnya apa solusinya? Saudara? Diperkecil tempe-nya. Kemudian yang ternak ayam petelur juga bingung juga, saudara. Pakannya kan impor juga, dolarnya naik, jadi naik juga pakannya sampai 400 ribu per kilo, 100 kilo, saudara. Telurnya, harga telurnya nggak naik ya. Kemarin ada ya, di berita, saudara, sampai mereka bagi-bagikan telurnya ya karena rugi, saudara. Saudara, ini kita melihat ya, kesulitan-kesulitan ini bisa menyebabkan krisis ekonomi. Bukan hanya negara-negara lain, saudara, negara Indonesia juga bisa terjadi, saudara. Sehingga banyak orang rasa cemas, khawatir nanti masa depan ekonomi ini bagaimana di dunia ini. Terus banyak orang-orang percaya juga yang bingung bagaimana caranya bisa bertahan mengatasi kesukaran ekonomi ya, atau krisis ekonomi, saudara. Ada hamba Tuhan juga yang menubuatkan ya, bahwa terjadi perang ya, karena terjadi perang hingga terjadi krisis ekonomi ya. Ada hamba Tuhan yang menubuatkan ya, hari-hari ke depan juga banyak kesukaran ekonomi seperti Dow Tony, ya, itu banyak sekali menubuatkan tentang hari-hari ke depan ya. Sampai banyak juga orang-orang dunia yang tidak percaya Tuhan juga mengikuti TikToknya katanya ya. Suruh saham perak ya, menurut aja ya. Akhirnya ada yang sampai jadi kaya ya. Mereka beli dulu peraknya harganya cuma murah, sekarang jadi mahal ya. Emas juga ada yang dulu murah emasnya sekarang jadi mahal ya. Tapi kita melihat firman Tuhan memang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus juga sudah mengatakan kesukaran yang terjadi ini. Saya bacakan dalam Matius pasal 24 ayat 6 sampai ayat 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini tanda-tanda datang Tuhan Yesus yang kedua kali. Sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus akan terjadi peperangan. Setelah peperangan, akibat peperangan akan terjadi apa? Kelaparan atau ya, krisis pangan, krisis ekonomi melanda seluruh dunia ini. Seluruh negara-negara dunia ini juga akan mengalami. Jadi ini sudah dibuatkan dalam firman Tuhan. Jadi akan terjadi krisis atau goncangan ekonomi di dunia ini. Kemudian kita melihat di dalam Wahyu juga dijelaskan tentang krisis ekonomi ini akan terjadi pada akhir zaman. Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6 saya bacakan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Kemudian dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu ya.
Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Apa saudara? Kita melihat pak meterai ini yang terjadi pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Akhir zaman ini akan terjadi. Dan kita melihat sudah banyak yang terjadi. 4 kuda. Meterai pertama kuda putih, itu artinya ajaran sesat yang makin merajalela pada akhir zaman. Kemudian kuda merah, itu artinya roh kebencian, roh peperangan. Nah, ini sudah terjadi. Dan ini akan makin lama makin merajalela peperangan ini. Kemudian sekarang ini kuda hitam, meterai ketiga itu kuda hitam. Ya, kita melihat penunggangnya itu memegang raja timbangan. Ya, timbangan ini biasanya untuk apa? Ya, untuk nimbang gula, nimbang beras, bahan makanan. Ya. Jadi ini menceritakan tentang ekonomi. Ya. Kemudian ada suara mengatakan secupak gandum sedinar. 3 cupak jelai sedinar, ya. Secupak gandum itu artinya tuh 1 liter gandum itu harganya sedinar. Sedinar itu upah sehari. Ya, kalau kita melihat ya UMR di kota-kota besar itu upah minimum untuk pegawai itu 5 juta. Kalau dibagi 30, ya kira-kira 1 hari itu 150.000 UMR. Jadi upah sehari itu 150.000. Nah sekarang 1 cupak gandum, 1 liter gandum ya, sama dengan ya saya umpamakan 1 kilo tepung, ya. Itu harganya 150.000. Ya, itu kan sangat mahal. Kalau sekarang tepung terigu berapa? Kan nggak sampai 15.000 1 kilo. Tapi zaman itu nanti akan mahal sekali. 150.000. Ya, kalau 3 cupak jelai itu gandum yang kualitasnya lebih rendah, itu juga harganya sedinar. Ya. Jadi ini diceritakan tentang apa, saudara? Krisis ekonomi, goncangan ekonomi yang melanda seluruh dunia ini. Mau tidak mau akan terjadi. Apa yang dibuatkan oleh firman Tuhan, semuanya akan terjadi. Yang kita lihat tadi kuda putih, ajaran sesat kan sudah banyak terjadi, ya. Ajaran sesat. Nah, ini kuda putih, ajaran sesat ini kan sudah banyak terjadi, ya. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian kuda merah, ini peperangan sudah terjadi. Ya, sekarang kuda hitam. Ini krisis ekonomi. Nah ini kan sudah mulai, ya. BBM naik, semua naik, barang-barang itu, nggak ada yang turun gitu, ya. Naik semua. Sukaran ekonomi. Ya. Kemudian udah kelabu, ini artinya roh maut, kematian. Ya. Ya karena bencana, karena penyakit, nanti juga akan banyak ya kematian, baik secara jasmani juga secara rohani. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya, cara kita menghadapi krisis ekonomi ini? Memang Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk menguji gereja Tuhan, untuk memproses gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan disiapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Didewasakan imannya, diproses. Tuhan izinkan. Ini juga akan dialami juga oleh orang-orang percaya. Tetapi saudara, kita belajar dari firman Tuhan bagaimana cara kita sebagai orang percaya untuk menghadapi masa krisis, masa kesukaran. Ya. Ada 2 cara, saudara, ya. Cara jasmani yang kita harus mengelola keuangan dengan bijak. Jadi jangan kita mengelola dengan sembarangan. Artinya kita harus prioritaskan kebutuhan, jangan keinginan. Ya, saudara. Hidup hemat, ya. Hindari pengeluaran tidak perlu. Ya, kadang-kadang ya bapak-bapak atau ibu-ibu ya kalau sudah ke mall, banyak promosi, ya, diskon 30%, diskon 50%, diborong semua, saudara. Mungkin alat-alat rumah tangga, ya, mungkin sepatu,
baju ya, padahal di rumah sudah ada. Akhirnya apa saudara? Taruh di gudang, nggak dipakai saudara ya. Nggak perlu, jangan dibeli. Kita harus hidup hemat mulai sekarang. Siap-siap menghadapi akhir zaman, kesukaran ekonomi. Ya. Selain itu juga hidup berpada, puas dengan apa yang ada pada kita, bersyukur. Ada cerita seorang anak Tuhan, dia lihat tetangganya beli sofa, bagus sofanya, besar, wah, megah gitu. Ya. Tapi dia kurang duitnya, ya sudah. Terus akhirnya dia pengen dia beli sofa itu, kredit. Kemudian sofanya ditaruh di rumahnya. Wah, terus dia lihat, sekarang rumahnya nggak cocok lagi sama sofa ini. Sofanya kegedean, kebagusan rumahnya kurang bagus. Jual aja rumahnya, cari rumah yang besar, kredit lagi. Rumah yang besar yang mewah, kredit. Kemudian taruh sofanya di situ. Wah, sekarang cocok. Lalu dia lihat mobilnya, loh, mobilnya nggak cocok sekarang ya, rumahnya gede kok mobilnya, ya kurang bagus, jual mobilnya, kredit lagi. Lama-lama apa sudah terjebak, ya, kredit terus keliling hutang. Sudah ini sudah kita harus berpada dengan apa? Puas dengan apa yang ada. Kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan apa yang ada, biar kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu kami mau membeli mobil ini juga, ya kita rundingan kata istri saya, kena beli baru, ya takut nanti rewel kalau bekas, ya. Kemudian kami tanya-tanya beli baru, ya kan kredit suruh 1 bulan kayaknya 6 juta. Aduh, siapa yang mau bayar ini 6 juta? Oh, jangan sudah, ya kita doa, pokoknya serahkan nama Tuhan, ya meskipun bekas, tapi dalam nama Yesus. Mesinnya bagus, ya ternyata Tuhan kasih yang terbaik, saudara. Dah hutang, nggak jadi beban, saudara. Nanti makan nggak enak, tidur nggak enak, ya apa saudara. Jadi kita berpada, jangan berhutang yang tidak perlu, ya. Kita tetap bekerja, tetap berusaha, ya. Kalau ada kelebihan, ya menabung, ya. Katanya Tony menabung emas atau perak, saudara, ya. Kalau nabung uang, nanti takutnya nanti ya nilainya turun, rugi kita, itu saudara, ya. Itu cara jasmani, ya. Kemudian secara rohani, Wahyu 6 ayat 6b nanti dikatakan, ya, minyak dan anggur jangan dirusakkan, ya. Ayatnya tadi kalau saudara lupa, ya, saya bacakan, ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah tempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Jadi artinya apa, saudara? Orang percaya, gereja Tuhan yang punya minyak dan anggur itu luput dari krisis ekonomi. Dia bisa lulus, bisa menang menghadapi krisis ekonomi, kegoncangan ekonomi dalam dunia ini. Apa artinya minyak dan anggur? Ya, yang pertama, minyak itu artinya pengurapan Roh Kudus atau hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Samuel 16 ayat 13, ya, dikatakan Samuel pun mengambil tabung tanduk minyak urapan dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud pada hari itu dengan luar biasa. Ya, minyak ini Daud waktu dia dipilih menjadi raja, ya, itu masih proses lama, tetapi dia sudah diurapi dengan minyak oleh Nabi Samuel. Dan mulai saat itu Roh Tuhan, Roh Kudus menguasai hidup Daud. Dengan waktu Daud melawan Goliat, meskipun dia kecil, tapi dia bisa mengalahkan Goliat karena ada urapan Tuhan, ada Roh Tuhan yang menyertai Daud. Waktu Daud melawan orang-orang Filistin, dia selalu menang, tidak pernah kalah. Karena ada urapan Tuhan. Roh Kudus menguasai dalam kehidupannya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan.
kita juga menghadapi tantangan kesukaran pada akhir zaman. Kita perlu urapan, kuasa, otoritas dari Roh Kudus itu dalam hidup kita. Jangan kita mengandalkan, pendeta saya ini lihai, saya ini biasa bisnis, saya biasa menghadapi masalah ekonomi, saya sudah pengalaman bertahun-tahun. Jangan mengandalkan akal pikiran kita. Ya, bisa stres, bisa putus asa. Tetapi kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, hikmat daripada Roh Kudus, pasti akan berhasil, pasti akan menang ya, menghadapi tantangan kesukaran ekonomi ini. Bapak Saudara, Roh Kudus yang memberikan hikmat, jalan keluar akan memimpin kita. Sebab itu Bapak Saudara, di rumah saat berdoa kepada Tuhan, minta pengurapan Roh Kudus itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Jika waktu kita menghadapi persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, kita tidak pakai kekuatan kita sendiri, kita tidak pakai kepandaian kita sendiri, tapi kita mengandalkan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, pasti akan menang. Karena apa? Di dunia ini banyak roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Ya, waktu kami buka depot juga ditawari oleh orang itu, itu ada orang pintar, bisa laris lagi dagangannya. Ya, ternyata kebanyakan orang yang jual makanan depot, ya, mereka pakai penglaris, apalagi orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi saya katakan, ya, saya cuma percaya kepada Tuhan Yesus, Dialah sumber berkat. Ya. Pakai kuasa Tuhan, ya, ternyata depot kami diberkati oleh Tuhan. Apa luar biasa. Lalu kita melihat, saudara, apa artinya anggur itu? Anggur itu artinya ya anggur baru, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18-20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, itu puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita lihat, ya. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Ini anggur lama, anggur dalam dunia ini itu menimbulkan hawa nafsu. Tetapi anggur yang baru itu adalah Roh Kudus. Kita lihat orang yang penuh Roh Kudus, mereka bisa berkata-kata dalam mazmur, bisa memuji Tuhan, bisa menyanyi bagi Tuhan, bisa bersorak, bisa mengucap syukur. Artinya apa? Mereka ada sukacita, ada damai sejahtera dari siapa? Roh Kudus. Jadi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, meskipun kita menghadapi tantangan, menghadapi krisis, kita tetap ada damai sejahtera, ada sukacita. Dari siapa? Dari Roh Kudus. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah kepada Tuhan, bahkan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Itu perlu kita minta selalu kepenuhan Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Ya. Kita berusaha memperingati Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ya. Tapi bukan hanya waktu itu Pentakosta, tetapi setiap hari kita bisa minta dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong bagi kita, menghibur, pembimbing dalam kehidupan kita. Perlu kita sebagai orang percaya gereja, terlebih kita pada akhir zaman ini menghadapi banyak tantangan kesukaran, kita perlu selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan seperti orang dunia. Mereka hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau menghadapi persoalan seringkali gagal, kemudian mereka jadi putus asa. Ada yang ambil jalan pintas. Sekarang kenapa? Ya, angka kejahatan naik, begal-begal tambah banyak, pencurian.
sepeda motor, banyak terjadi. Dan mereka kesulitan ekonomi, krisis. Lalu bagaimana caranya ya? Ambil jalan pintas. Kadang-kadang ada yang mereka ini bukan pencuri, tapi melihat ya ada sepeda motor diparkir di depannya Alfamaret, ya. Itu kuncinya ketinggalan. Dia lihat kesempatan, dibawa lari, ya. Padahal bukan pencuri, tapi karena butuh duit. Ini orang dunia tidak punya Roh Kudus, tidak punya Tuhan Yesus sebagai penolong. Jadi mereka ya, mengandalkan kemampuannya sendiri. Akhirnya mereka berbuat jahat. Tapi kita percaya Roh Kudus akan memimpin tiap langkah dalam kehidupan kita. Ya, waktu kami dulu buka depot juga, ya, akan ada sepian dan rame. Waktu sepi, saudara ya, istri saya ambil gitar, kemudian kami nyanyi memuji Tuhan. Tiba-tiba rombongan datang, saudara ya, diborong semua, saudara. Wah, luar biasa, luar biasa. Mungkin toko saudara masih sepi, ya, gunakan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya, saya percaya kuasa Tuhan akan dicurahkan. Ya, Tuhan yang akan berkarya dalam kehidupan kita. Saudara, kita melihat contoh dalam Alkitab, saudara. Nabi Elia juga mengalami krisis. Saudara. Saya bacakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2-5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan dia di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya. Kita melihat, saudara, Nabi Elia juga mengalami krisis pangan. Ya, waktu itu Nabi Elia melayani di zamannya Raja Ahab, Raja Israel. Itu raja yang jahat, menyembah berhala. Sebab itu Tuhan menghukum tanah Israel 3,5 tahun tidak turun hujan. Sekarang saya tanya, ya, kalau 3,5 tahun tidak turun hujan, kira-kira ada tanaman bisa tumbuh apa enggak? Ya, ya. Bisa ada hasil panen apa enggak? Enggak ada. Ya, menanam padi, menanam jagung, kalau tidak ada airnya kering, mati semua. Jadi seluruh tanah Israel mengalami kekeringan, tidak ada hasil panen, tidak ada makanan. Tetapi Tuhan memelihara hamba-Nya, Nabi Elia. Dia suruh Nabi Elia pergi ke sungai Kerit, itu sungai yang kecil. Nanti kamu akan dipelihara oleh burung gagak. Ya. Saudara, kalau saudara, Bapak Ibu saudara yang disuruh oleh Tuhan itu kira-kira nurut apa enggak? Ya. Kira-kira pergi apa enggak? Pergi ke sungai ini Olbu, ya. Di sana, ya, kamu akan dipelihara oleh burung gagak. Ya. Nah, mungkin percaya. Kalau pergi kepada saudaramu yang kaya, ya, pasti dipelihara. Ini pergi ke sungai kecil, nanti kamu diberi makan oleh burung gagak siang, pagi dan malam, diberi roti sama daging. Artinya apa, saudara? Hamburger. Ini, ya. Di McDonald, ya, ini ya, banyak yang senang hamburger, roti sama daging. Padahal burung gagak itu burung pemakan bangkai, saudara. Bangkai yang dimakan, saudara. Apalagi roti sama daging, saudara. Disuruh Tuhan. Dari mana, saudara? Roti dagingnya dari surga. Berarti yang masak siapa, saudara? Malaikat di situ. Kira-kira enak apa enggak rotinya? Daging hamburger dari surga, saudara. Dari McDonald aja enak, saudara. Apalagi dari surga, ya. Pasti rasanya lezat sekali, saudara. Tidak ada yang jual
di dunia ini, roti dari surga, pagi malam selalu tidak pernah telat. Elia terpelihara, dia minum dari sungai ini kira-kira 1 tahun, dipelihara oleh Tuhan. Caranya tidak masuk akal. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mau percaya kepada firman Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan sanggup memelihara kita dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal. Yang kita ngajari Tuhan caranya, dan Tuhan yang tahu caranya untuk menolong kita. Saudara, luar biasa. Jadi kita sebagai orang percaya harus percaya kepada janji-janji Tuhan, pada firman Tuhan, meskipun tidak masuk akal. Matius 6 ayat 31-32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, kalau ada orang yang kaya, konglomerat, saudara, mengatakan kepada saudara, jangan khawatir. Kira-kira percaya apa enggak? Pasti percaya. Artinya orang kaya itu akan menjamin hidup saudara. Tapi kalau orang sederhana, ya, tak punya perusahaan, tak punya, mengatakan kepada saudara, jangan kamu khawatir. Apa jaminannya? Oh, dia makan aja pas-pasan, mau melihara saya, tak mungkin. Apalagi Bapa di surga, Allah yang kaya, Allah yang punya segalanya, pencipta langit dan bumi. Dia mengatakan kepada saudara, jangan kamu khawatir. Berarti apa? Ada jaminan dari Tuhan. Jangan kamu khawatir. Kan hari esok ini bagaimana keadaan ekonomi di negara Indonesia, di dunia ini bagaimana, kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu, sebab Dia yang memelihara. Atau Petrus 5 ayat 7. Dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Kita sebagai anak-anaknya, Dia Bapa kita, pasti Dia akan memelihara hidup kita. Bapak saudara, sebagai orang tua, apakah ada yang membiarkan anaknya kelaparan sampai tidak makan, sampai meminta-minta sama tonggo? Ya, tidak ada. Pasti orang tua bekerja keras, berusaha untuk memberi makan anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Ini yang harus kita percaya. Firman Tuhan Filipi 4:19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Seberapa kayanya Tuhan? Ya. Orang kaya di dunia, Tuhan yang memiliki semuanya. Tuhan yang kaya, Tuhan yang mulia, Dia yang memiliki langit, bumi dan segala isinya. Apalagi hanya untuk memelihara kita sebagai anak-anaknya. Itu hal kecil bagi Tuhan. Ya. Kalau kita percaya dan kita mau taat pada firman Tuhan, artinya kita hidup sebagai orang benar, orang yang tak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada jaminan dari Tuhan. Mazmur 37 ayat 18-19. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, artinya orang-orang yang benar, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Anak-anak Tuhan akan kenyang pada hari kelaparan. Ya, orang dunia mengalami kesulitan, mereka sampai kelaparan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Asal kita mau percaya
taat kepada firman Tuhan. Seperti Elia disuruh ke sungai Kerit, dia nurut aja. Kamu beri makan burung gagak, ya percaya aja, saudara. Padahal tidak masuk akal. Percaya kepada firman Tuhan. Terus Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Raja Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, selalu dipelihara, selalu diberkati, sampai kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menolong kepada orang lain, baik saudara kita, juga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga hidup kita bisa menjadi kesaksian. Oh, Yesus yang kamu sembah itu sungguh-sungguh hidup, berkuasa. Ya, saya ingat kesaksian dari Debbie Basir, saudara ya, hamba Tuhan yang sekarang sudah ya banyak melayani di media sosial. Dulu kan dari sepupu kita, tapi waktu dia percaya Yesus, diusir sama orang tuanya. Mau bawa ijazah tidak boleh, bawa baju-bajunya tidak boleh. Ya kamu pakai itu aja sudah. Tuhan, Papa mau lihat apakah Yesusmu itu bisa memberi makan kepada kamu. Ternyata apa yang terjadi? Waktu itu dia kemudian sekolah Alkitab, kemudian akhirnya dia melayani. Sekarang diberkati luar biasa, sampai dia bisa membantu gereja-gereja di desa dibangun sama dia. Luar biasa. Yesus kita itu hidup, sanggup memelihara. Asal kita percaya, setia kepada dia, ya pasti dia sanggup memelihara kita ya. Waktu saat COVID, kami juga gerakan gereja tutup selama 3 bulan, tidak ada pemasukan. Lalu bagaimana caranya? Kami berdoa, lalu istri saya dapat ya, disuruh Tuhan buat kue bacang itu saudara. Selama 3 bulan saudara, laris. Tuhan mendorongkan berkat. Pesanan di Surabaya, di Jakarta saudara. Wah, ini cocok semua saudara. Ini bacang kan. Resep lama, resep kuno, bobo dulu yang buat ini, jadi cocok. Ya. Kalau sebatang sekarang kan isinya kan macam-macam, ya, isi macam-macam. Ya. Resep kuno, ya. Luar biasa. Tuhan memberkati. Juga waktu ada seorang anak Tuhan, waktu COVID juga mereka dipanggil oleh bosnya, dia kerja sama perusahaan, dipanggil seorang ya bapak-bapak ini dipanggil. Ini kamu ya, karena perusahaan kita mengalami kesulitan keuangan, saya cuma kasih 2 pilihan. Kamu mengundurkan diri atau bayaranmu dipotong separuh. Sudah, pilih salah satu. Bingung dia, lalu pergi kepada pendetanya. Pendeta bagaimana ya? Kita mau doa ya, ya konseling. Lalu waktu mereka doa, kemudian pendetanya dapat nikmat Tuhan. Istrimu bisa buat apa? Oh, buat roti bisa. Coba buat. Kamu kasihkan contoh ya, pada teman-temanmu kantor-kantor lain, kasih contoh semua. Tester. Waktu dikasih contoh semua, cocok semua. Loh, kok enak ini rotinya? Kamu yang buat ya, enggak istri saya. Ya, kemudian akhirnya banyak pesanan. Akhirnya ya, lalu mereka suami istri ini ambil keputusan. Ya kita mengundurkan diri aja. Ya fokus buat roti gitu. Sampai akhirnya berkembang jadi perusahaan roti gitu. Dan hasilnya lebih daripada waktu mereka bekerja di perusahaan itu. Tuhan sanggup memelihara anak-anaknya. Ya luar biasa. Lalu selanjutnya saudara, Elia disuruh kepada janda Sarfat. Saya bacakan, bangkit dan pergilah ke Sarfat yang ada di wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Ketahuilah akan kuperintahkan di sana seorang perempuan janda untuk memberimu makan. Tapi Elia berkata kepadanya,
Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan ini tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan habis berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Setelah sungai Kerit ini kering sudah 1 tahun, kemudian Elia disuruh kepada janda Sarfat. Janda Sarfat itu janda yang miskin. Kalau janda yang kaya, pasti aku nanti dijamin. Aku kan hamba Tuhan, pasti dipelihara. Ini janda yang miskin. Janda ini mengatakan waktu ketemu Elia ini, makanan terakhir kami mengumpulkan kayu bakar, kami mau masak, cuma tepung 1 genggam. Terus minyak dalam buli-buli sedikit. Ini makanan terakhir, setelah itu kami masak, makan, kemudian mati. Aduh, ya terakhir. Tetapi Elia mengatakan, jangan takut, buatkan aku lebih dulu. Dan herannya janda ini nurut. Sudah tinggal sedikit, makanan itu tinggal sedikit masih. Buatkan hamba Tuhan. Artinya apa? Mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya. Saat kita menghadapi tantangan, kesukaran pada zaman, biarlah kita tetap mengutamakan Tuhan. Artinya apa? Mengutamakan perkara rohani, bersekutu dengan Tuhan, ibadah kepada Tuhan, pelayanan kepada Tuhan. Lebih daripada hobi kita, lebih daripada pekerjaan kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara kehidupan ini. Seperti janda Sarfat itu. Kenapa yang terjadi? Selama 2,5 tahun, tepung itu yang sedikit itu tidak habis. Minyak itu tidak habis. Waktu dibuat makanan, tepungnya kan diambil, minyaknya kan diambil buat roti, kan habis sudah. Besoknya dia akan ada lagi, ambil lagi buat masak. Habis sudah di tempatnya. Besoknya ada lagi, ada mujizat berlipat ganda dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan kecil hati. Pak Pendeta saya cuma kerja jualan kue, saya cuma buka toko kecil. Tuhan sanggup melipat gandakan berkatnya bagi kita. Apapun pekerjaan kita, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan kita itu ajaib. Ya. Dan tepung dan minyak yang sedikit itu bisa memelihara Nabi Elia selama 2,5 tahun, termasuk janda sama anaknya. Jadi biarlah kita Matius 8:23. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, artinya kita mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan perkara-perkara yang rohani. Semua yang lain itu urusannya Tuhan. Amin, saudara. Bukan urusan kita lagi. Kalau kita mau setia beribadah, setia bersekutu dengan Tuhan, maka yang lain ini urusannya Tuhan. Ya. Apalagi kita melayani Tuhan, yang lain urusannya Tuhan. Ya. Luar biasa. Keluaran 23:25. Tetapi kamu harus beribadah pada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, saudara, ada jaminan dalam ibadah kepada Tuhan. Kalau kita mau setia, Tuhan akan memelihara hidup kita. Saudara, saat kami buka depot juga, saudara, hari Minggu pasti tutup, saudara. Banyak orang mengatakan, Minggu ya rame-ramenya, banyak orang lecer. Ya biasanya depot itu buka, jadi banyak pembeli, tapi kami tutup 1 hari full. Pagi untuk pelayanan sekolah minggu, ya saya sama istri sama Rizka ini juga ikut melayani sekolah minggu. Ya, sorenya ibadah, terus kami lakukan, dan Tuhan terus memberkati. Justru hari Jumat, hari Sabtu, Tuhan kerodong berkatnya.
luar biasa. Biarlah kita mau belajar mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berikan contoh bangsa Israel. Mereka dipelihara di padang gurun. Padang gurun ini tempat yang tandus kering, tempat yang tidak enak. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Tetapi Tuhan memelihara mereka. Siang Tuhan menampakkan diri seperti awan, sehingga bangsa Israel tidak mati kepanasan. Kalau malam Tuhan menampakkan diri seperti api, api unggun yang besar, sehingga bangsa Israel tidak mati kedinginan. Bangsa Israel perlu minum. Di padang gurun tidak ada air. Tuhan mengeluarkan air dari batu karang. Aneh, biasanya air kan sumbernya di bawah. Ini dari batu bisa keluar air. Perlu makanan, tiap hari Tuhan mengirim mana. Perlu daging, Tuhan mengirim burung puyuh. Selama 40 tahun Tuhan melihara bangsa Israel. Apa rahasianya? Ini rahasianya, saudara. Ya. Bangsa Israel selalu membawa kemah suci tabernakel. Ini gerejanya bangsa Israel. Tempat mereka memberi korban kepada Tuhan, tempat mereka beribadah kepada Tuhan. Kemah suci itu berupa tenda-tenda dengan susah payah. Ya. Bangsa Israel itu harus mengangkutnya, suku Lewi mengangkut. Diangkut semua peralatan. Ya. Kalau di awan hadirat Tuhan berhenti satu tempat, yang mereka juga berhenti, ya langsung segera dipasang tendanya. Jadi bongkar pasang. Kalau Tuhan awan itu berpindah, mereka bongkar, kemudian digotong lagi, pindah lagi. Jadi begitu susah payahnya, tapi mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita juga bagi orang percaya, apalagi gereja-gereja, meskipun banyak tantangan, banyak kesulitan, yang kita mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Itulah rahasianya. Bangsa Israel diberkati oleh Tuhan, dipelihara. Demikian juga dalam hidup kita. 1 Timotius 4:8, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Ya, puji nama Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan, saudara, bagaimana cara kita menghadapi masa kesukaran atau krisis ekonomi. Yang pertama ialah hidup kita mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, seperti minyak dan anggur itu tidak dirusakkan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kemampuannya sendiri, tapi kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus itu. Ya. Dan menggunakan pemain musik. Ya. Yang kedua, hidup benar, percaya dan taat kepada firman Tuhan. Pasti hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Yang terakhir, hidup mengutamakan Tuhan. Perkara yang rohani. Pasti hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Orang dunia akan mengalami resesi, tetapi umat Tuhan, orang percaya, akan mengalami resepsi. Artinya apa? Makan sampai kenyang, pasti dipelihara oleh Tuhan. Saudara, nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Ialah kita boleh waspada, kita bersedia menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Ialah kita mau hidup lebih dekat kepada Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Dan memenuhi keperluanku, kemuliaan-Nya Allahku, dan mencukupi kebutuhan.
tak mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil baginya, ada selamat buatnya. Segala perkara tanggung dalamnya, tidak kekuatan kuasanya, tidak kekuatan kuasanya. Allahku kan memenuhi keperluanku, menunjukkan hanya kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan.